Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Suyono dengan NIM F1G1210077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya dari 4 video yang berjudul Internet dan Bagaimana Internet Bekerja. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Natalis Ransi, SSI MCS, selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Semoga kita selalu senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita menuju ke presentasinya. Nah, di sini judul materi saya yaitu tentang internet dan bagaimana cara internet bekerja. Nah, sebenarnya apa sih itu internet? Nah, internet adalah singkatan dari kata interconnection networking. Dengan pengertiannya adalah jaringan komputer yang terhubung menggunakan sistem standar transmission control protocol atau internet protocol, atau biasanya kita sebut sebagai TCP/IP. Nah, internet atau international network adalah suatu jaringan yang dapat diakses dari media elektronik ke media lainnya. Internet juga sebuah sistem komunikasi yang paling sering kita gunakan untuk menghubungkan antara jaringan pada komputer dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 1970, Vint Cerf selaku CEO kreator internet dan rekannya Bob Hahn mulai mengerjakan desain yang sekarang kita sebut dengan internet. Nah, perlu kita ketahui kedua orang ini merupakan penemu internet. Nah, internet adalah hasil eksperimen lain bernama ARPANET atau singkatannya dari Advanced Research Project Agency Network. Nah, itu adalah proyek penelitian Departemen Pertahanan. Paul Baran mencoba mencari tahu bagaimana membangun sistem komunikasi yang mampu bertahan dari serangan nuklir. Jadi, dia mendapat ide untuk memecah pesan menjadi balok dan mengirimnya secepat mungkin ke semua arah melalui jaringan mesh. Nah, kemudian, apakah ada yang mengatur internet? Jawabannya mungkin tidak seorang pun, dan mungkin jawaban lain adalah semua orang. Nah, jawaban sebenarnya adalah internet terdiri dari sejumlah besar jaringan independen. Yang menarik dari sistemnya adalah ia terbagi secara menyeluruh. Tidak ada kendali pusat yang memutuskan bagaimana paket dirutekan atau di mana potongan jaringan dibentuk atau bahkan siapa yang saling berhubungan. Ini semua adalah keputusan bisnis yang dibuat secara independen oleh operator. Nah, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya yaitu internet, IP address dan DNS. Vint Cerf dan Bob Hahn sangat berjasa dalam menciptakan protokol internet networking. Nah, untuk memungkinkan komunikasi. Penemuan ini menjadi dasar bagi apa yang kita kenal sekarang sebagai internet. Jadi sebenarnya apa itu IP address? Nah, IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Nah, fungsi seperti nomor rumah pada alamat yaitu untuk memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Panjang rangkaian angkanya adalah dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255 dan .255. Nah, perlu kita ketahui juga sebenarnya semua perangkat yang selama ini kita gunakan seperti komputer, laptop, bahkan HP atau smartphone memiliki IP address tersendiri. Nah, fungsi IP address juga yaitu diibaratkan adalah nomor rumah yang berfungsi untuk memastikan bahwa paket atau data dikirim ke rumah atau perangkat yang tepat. Dengan kata lain, fungsi IP address adalah sebagai media komunikasi bagi suatu perangkat agar permintaan untuknya diarahkan ke tujuan yang tepat melalui jaringan. Kemudian DNS atau Domain Name Server. Nah, DNS awalnya diciptakan sebagai protokol komunikasi publik dan terbuka untuk pemerintahan dan instansi pendidikan. Karena keterbukaannya, DNS rentan terhadap serangan cyber. Contoh serangan yaitu pemalsuan DNS. Itulah saat peretas masuk ke server DNS dan mengubahnya untuk mencocokkan nama domain dengan alamat IP yang salah. Hal ini menyebabkan penyerang untuk mengirim ke orang-orang ke situs web tiruan. Nah, singkatnya,
DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu daftar lengkap IP address website yang Anda kunjungi secara manual. Nah, kemudian bagaimana internet bekerja? Nah, perlu kita ketahui, internet adalah sebuah jaringan elektronik terbesar di dunia. Dengan internet, seluruh manusia di dunia bisa terhubung. Internet dapat menghubungkan seluruh jaringan komputer menggunakan sistem standar Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau biasa kita sebut sebagai TCP/IP. Nah, cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antar server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Alamat IP server inilah yang menjadi penggerak dan penghubung antar pengguna internet. Dengan cara kerja yang cepat itu dan dapat digunakan di seluruh dunia, internet memiliki berbagai manfaat bagi manusia, seperti sebagai media untuk mengakses informasi, kemudian sebagai media untuk berkomunikasi, dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan sebagai sarana hiburan. Baik, terima kasih. Sampai di situ materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.